Selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali. Hari ini kita masih bisa beribadah walaupun online. Adik-adik langsung mau nanya, siapa di sini yang lagi senang? Angkat tangannya. Wah, banyak sekali. Siapa yang hari ini bersuka cita? Angkat tangannya. Wah, banyak sekali. Nah, adik-adik, kita bersuka cita karena Tuhan baik dengan kita. Ayo, langsung aja kita untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan satu pujian, Dia Girangkanku. Dengan semangat ya adik-adik. Ayo ikuti gerakan langsung. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dari awal sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik, yuk kita lipat tangannya. Kita mau Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah, kami boleh bernyanyi bagi Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah ibadah hari ini walaupun online dapat berjalan dengan baik, dan sekiranya Tuhan kami boleh fokus dalam mengikuti ibadah kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, Allah kita sungguh hebat. Dia menciptakan langit dan bumi dan seluruh. Menciptakan gunung, Dia menciptakan sungai, Dia juga menciptakan bintang-bintang. Wah, sungguh bersyukur ya kita memiliki Allah yang hebat dan berkuasa. Adik-adik, mari kita pujikan satu pujian yang berkata, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ayo dengan semangat kita mau memujikan lagu ini. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Sekali lagi ya. Allahku besar.
Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Adik-adik, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan kita. Adik-adik boleh minta tolong papa mama untuk membantu adik-adik mentransfer lewat QR code yang ada di tayangan ini. Mari kita pujikan satu lagu yang mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita takut, kita tetap percaya kepada Tuhan dan kita terus berdoa kepada Dia. When I am afraid, I will trust in you. I will trust in you, I will trust in you, I will trust in you. When I am afraid, I will trust in you, in God whose word I praise. When I am afraid, I will trust in you, I will trust in you, I will trust in you. When I am afraid, I will trust in you, in God whose word I praise. In God I trust. When I am afraid, in God I trust, in God whose word I praise. When I am afraid, I will trust in you, I will trust in you, I will trust in you. When I am afraid, I will trust in you, in God whose word I praise. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik kepada setiap kami. Dan sampai hari ini pun Tuhan, Engkau masih baik kepada setiap kami. Hari ini kami memberikan persembahan kami ya Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh harum bagimu dan juga kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan saja. Inilah doa kami ya Tuhan, berkati kami dan sertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu When I Am Afraid, I Will Trust in You sekali lagi untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan cerita firman Tuhan. When I am afraid, I will trust in you. I will trust in you, I will trust in you, I will trust in you. When I am afraid, I will trust in you, in God whose word I praise. When I am afraid, I will trust in you, I will trust in you, I will trust in you. When I am afraid, I will trust in you, in God whose word I praise. In God I trust. When I am
I will trust in you. I will trust in you. When I am afraid, I will trust in you. In God whose word I praise. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Bagaimana nih setelah 9 bulan di rumah? Tetap semangat kan ikut sekolah minggu? Tetap punya sukacita, tetap punya kerinduan untuk mendengar firman Tuhan. Tadi waktu puji-pujian semangat kan? Gak ada yang duduk diam lihat lausenya. Elsa harap setiap daripada kita anak-anak tetap punya semangat untuk memuji Tuhan dan untuk mendengar firman Tuhan. Nah, kita mau dengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita tutup mata kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami masih bisa mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi kami dan kami mau menyediakan telinga kami, mata kami, hati kami untuk boleh siap mendengar firman Tuhan sehingga kami menjadi anak-anak yang semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin mengetahui yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak masih ingat nggak sepanjang bulan November ini kita belajar tentang tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan yang luar biasa yang mereka mengorbankan nyawa mereka. Masih ingat nggak? Yang pertama siapa anak-anak? Ayo siapa? Iya, Ratu Esther. Ratu Esther dia memperjuangkan dirinya. Dia berkorban supaya bangsa Israel tidak dibunuh. Kemudian siapa lagi? Gideon. Iya, Gideon. Dia adalah seorang yang berani melawan bangsa Midian dengan 300 orang saja. Wah, luar biasa peperangannya. Kalau kita ingat cerita yang diceritakan Lause, betapa Gideon itu bersandar kepada Tuhan dan Tuhan pakai dia untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kemudian lanjut lagi, masih ingat siapa lagi yang cewek? Seorang pahlawan wanita. Ingat gak anak-anak siapa? Deborah. Iya benar, ada tokoh Deborah juga sama. Dia itu berperang melawan Sisera yang walaupun Sisera punya kereta besi yang hebat, tetapi Deborah berhasil melawannya dan membebaskan bangsa Israel. Ingat lagi nggak kisah yang terakhir yang kemarin, yang minggu kemarin? Ayo siapa yang masih ingat dulu? Ayo siapa? Namanya dari huruf S di depan. Ayo siapa ingat nggak? Stefanus. Benar anak-anak, Stefanus juga seorang yang mengasihi Tuhan. Saking dia mengasihi Tuhan, dia mempertahankan imannya kepada Tuhan dan akhirnya dia itu dirajam batu sampai mati. Tapi dia tetap mengasihi Tuhan dan bahkan anak-anak dia meminta kepada Tuhan untuk mengampuni orang-orang yang menjahatin dia. Luar biasa nggak anak-anak? Luar biasa bagi Lause. Mereka adalah pahlawan-pahlawan yang luar biasa yang dicatat oleh Alkitab, yang memberikan pengorbanan yang luar biasa juga bagi bangsanya. Kalau kita di Indonesia, kita ingat ada pahlawan-pahlawan ya misalnya Kartini, Cut Nyadin, dan juga pahlawan-pahlawan yang lain yang berkorban juga demi bangsa Indonesia. Tapi anak-anak, hari ini Lause mau cerita ada satu orang pahlawan yang lebih luar biasa, yang tidak tertandingi oleh apapun anak-anak. Ada satu pahlawan yang dia rela anak-anak meninggalkan tempatnya yang nyaman. Dia punya semuanya, dia memiliki semuanya, tetapi dia tinggalkan itu semua. Dia datang ke dalam dunia ini, dia datang ke
haus, kotor. Tapi dia mau datang, dia lahir di sana. Bahkan apa yang pahlawan ini lakukan? Dia bertumbuh dari sejak bayi, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan ketika dia besar, dia penuh dengan tanggung jawab. Dia bekerja, dia bantu mamanya. Dia menjadi tukang kayu, anak-anak. Dia membuat begitu banyak barang-barang dari kayu. Untuk apa? Dia berkorban, dia kerja mati-matian supaya mamanya dan adik-adiknya semua bisa makan, bisa hidup. Setelah waktunya juga yang sudah digenapi oleh Tuhan, dia meninggalkan mamanya. Dia pergi. Apa yang dia lakukan, anak-anak? Dia pergi melayani. Apalagi yang dilakukan? Dia bahkan melakukan begitu banyak mukjizat, anak-anak. Dia ketika ketemu orang-orang yang buta, anak-anak, dan orang-orang buta itu berkata, Tuhan sembuhkanlah saya. Wah, dia berkata, sembuhlah. Yang buta melihat. Dan kalau ada orang-orang yang gak bisa jalan, yang lumpuh, yang gak bisa ngapa-ngapain, yang gak bisa bergerak, dan ketika dia datang kepadanya, Tuhan tolong sembuhkanlah saya. Wah, dia sembuhkan, anak-anak. Dia katakan, ayo bangun. Wah, orang-orang yang lumpuh tadinya, yang tidak bisa berjalan, ayo bisa melompat, bisa lari, wah bisa jalan, bahagia sekali. Bahkan orang yang tidak bisa ngomong, yang wah gimana? Tuhan sembuhkan. Bukakan lidah-lidahnya sehingga dia bisa ngomong, dan mereka semua bersorak, haleluya, hosana. Wah, luar biasa. Bukan hanya dia menyembuhkan orang buta, orang bisu, orang lumpuh, tapi orang itu, anak-anak, dia bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Dia berkata, bangkitlah. Keren gak, anak-anak? Dia bisa membangkitkan orang mati, dan hanya dia yang sanggup melakukan semuanya itu. Anak-anak, tahu gak siapa dia? Ayo, kita dengar dulu. Ayo, siapa dia? Benar! Dia adalah Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, yang melakukan begitu banyak hal yang spektakuler, yang tidak bisa dilakukan oleh superhero apapun di dalam dunia ini, yang tidak bisa dilakukan oleh pahlawan-pahlawan apapun di dalam dunia ini. Dia melakukan begitu banyak hal yang luar biasa, karena dia adalah Allah yang besar, kuat, dan perkasa. Tidak ada yang seperti dia. Nah, anak-anak, bukan hanya dia melakukan mujizat-mujizat kesembuhan, bukan hanya dia membangkitkan orang yang mati, anak-anak, tetapi anak-anak, dia bahkan menyerahkan dirinya. Wah, anak-anak tahu nggak? Ketika akhir-akhir hidupnya, dia mau disalib, anak-anak. Dan ketika dia mau disalib, anak-anak, ada satu orang muridnya yang menyangkal dia. Waduh, ketika muridnya itu menyangkal dia, ia sedih nggak? Sedih. Tetapi Tuhan Yesus mengampuni muridnya, dan Tuhan Yesus mau dia bertobat dan kembali. Wah, Tuhan Yesus itu luar biasa ya, anak-anak. Dia bukan hanya Tuhan, dia bukannya pahlawan yang hebat, tetapi dia juga adalah Tuhan yang penuh dengan pengampunan, yang penuh dengan kasih. Nah, ketika saat itu dia tersalib di atas kayu salib, dia rela mati. Bagi siapa? Bagi Lause, bagi anak-anak semua. Wah, Tuhan Yesus itu rela. Harusnya siapa yang disalib? Harusnya Lause, harusnya kita semua manusia yang tersalib di atas kayu salib. Karena kita adalah orang-orang yang sudah berdosa. Karena kita
adalah orang-orang yang sudah dimurkai sama Tuhan, yang harusnya menderita dan menerima salib itu. Tetapi karena Tuhan Yesus cinta gitu ya, sayang banget sama kita, dia mau menderita di kayu salib supaya kita semua, Lause, anak-anak semua dapat kembali kepada Bapa di surga dan bahkan punya hidup yang kekal. Kita nanti bisa ketemu Tuhan Yesus, nantinya ketemu Allah Bapa, memberikan kita sukacita yang luar biasa. Anak-anak, superhero yang kita dengar, superhero kita yang kita dengar zamannya Lause itu, Lause masih ingat ada Spider-Man. Zaman sekarang nggak ada lagi ya. Zaman sekarang yang Lause lihat itu ada Batman, Spider-Man, ada X-Men, wah luar biasa. Tetapi anak-anak, mereka itu tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pahlawan yang hebat. Dia adalah pahlawan yang bukan hanya melakukan begitu banyak mujizat, bahkan dia menyerahkan nyawanya, dirinya sendiri untuk kita semua, sehingga kita diselamatkan, sehingga kita mendapatkan hidup yang kekal. Dan yang hebatnya Tuhan Yesus kita, dia itu tidak pernah ninggalin kita. Dia itu selalu bersama dengan kita. Dia itu selalu ada bersama dengan kita. Ketika Lause lagi sedih, Lause sedih, ada Tuhan Yesus yang menghibur Lause. Lause akan berdoa, Tuhan, Lause lagi sedih sekali. Tapi Lause tahu ada Tuhan Yesus. Wah, Lause tahu Tuhan Yesus selalu bersama dengan Lause. Dan ketika Lause lagi happy, Lause lagi senang, Lause juga akan senang. Nah, Lause akan ngomong, Tuhan Yesus, hari ini Lause senang sekali karena hari ini Lause dapat sesuatu dari suami Lause atau sesuatu dari anak Lause. Wah, Lause happy banget. Dan Lause akan ngomong, wah thanks Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dan ketika Lause ketakutan, misalnya ya, Lause sendirian ketakutan, Lause bilang sama Tuhan, Tuhan, Lause takut nih. Ya, Tuhan memberikan damai sejahtera sehingga Lause tidak perlu takut lagi karena Tuhan berjanji Dia itu menyertai kita. Dia itu selalu bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah sungguh-sungguh our superhero. Jadi anak-anak ingat, superhero kita, pahlawan kita yang luar biasa hanya ada satu, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kita mau senantiasa ingat ya, anak-anak ingat. Kemudian kalau kita sedih, kita gembira, kita takut, dalam keadaan apapun, kita tahu kita tidak pernah sendiri. Kita punya seorang pahlawan yang kuat dan perkasa yang akan menolong kita, yang selalu bersama dengan kita, yaitu Tuhan Yesus. Anak-anak, kita ingat nggak ayat hafalan kita beberapa minggu yang lalu? Ayo ingat-ingat dulu ayat hafalannya apa? Dari huruf T. Ya, saya yakin anak-anak Lause semuanya hebat-hebat. Pasti ingat ayat hafalannya. Ayo sama-sama dengan Lause ya, kita mau sama-sama menghafalkan ayat hafalan kita. 1 Timotius pasal 6 ayat 12, yaitu bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Sekali lagi ya, bersama dengan Lause. 1 Timotius pasal ke-6 ayat yang ke-12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Luar biasa. Anak Lause, kita ingat kita mau bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan kita mau merebut hidup yang kekal, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau adalah Tuhan kami
yang mengasihi kami, yang menjadi superhero dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah tinggalin kami sendiri. Dalam keadaan apapun, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, kita mau senantiasa menyadarkan hidup kita mengasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah dengar cerita tentang Tuhan Yesus yang lebih hebat dari superhero manapun. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang benar-benar hebat dan tidak ada tandingannya. Hari ini, Lose nggak akan ajak anak-anak semua untuk mengerjakan craft, tetapi Lose mau ajak anak-anak melakukan proyek ketaatan. Dalam 1 minggu ke depan, Lose mau ajak anak-anak untuk berdoa. Anak-anak bisa ajak papa, mama, koko, cici, adik untuk berdoa bersama. Kita mau berdoa bersama di malam hari. Kenapa malam? Karena biasanya malam hari kita lebih banyak waktu yang luang. Kalau pagi-pagi mungkin kita sudah sibuk dengan kesibukan harus sekolah, papa juga harus buru-buru berangkat ke kantor. Nah, anak-anak, kita mau sama-sama berdoa. Apa saja yang kita mau doakan? Yang pertama, kita mau berdoa. Di hari Minggu, kita mau berdoa, kita mau bersyukur, boleh beribadah kepada Tuhan. Dan mohon kiranya Tuhan senang dengan ibadah kita. Lalu nanti di hari Senin, kita mau berdoa bersama-sama. Kita berdoa untuk dokter, suster yang merawat pasien yang kena COVID. Mohon Tuhan menolong menyertai mereka semua. Hari Selasa, kita mau berdoa bersama-sama untuk pasien yang kena COVID-19 supaya mereka cepat sembuh. Di hari Rabu, kita berdoa bersama-sama untuk keluarga kita, untuk papa, mama, kakek, nenek, juga untuk kakak dan adik kita, supaya diberi kesehatan. Juga kita mohon Tuhan memberkati pekerjaan papa dan mama kita. Lalu di hari Kamis, kita berdoa bersama-sama untuk tetangga dan teman-teman kita yang tidak punya cukup uang dan makanan. Kita berdoa mohon Tuhan menolong dan memberkati mereka. Di hari Jumat, kita berdoa bersama untuk keluarga dan teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus mengasihani mereka dan menyelamatkan mereka juga sama seperti kita. Lalu di hari Sabtu, kita berdoa mohon Tuhan menyiapkan hati kita untuk beribadah besok pagi di hari Minggu. Nah, anak-anak, ini pokok-pokok doa yang kita bisa doakan bersama dari hari Minggu sampai hari Minggu yang ke depan lagi. Anak-anak juga boleh tambahkan pokok-pokok doa yang lain. Selamat berdoa bersama-sama dengan keluarga ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.